Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Tecno Pova 5 Pro 5G. HP yang anti mainstream ya, desainnya keren banget sih. Ini mirip dengan Nothing Phone itu ya, desainnya cuma mirip doang tapi nggak sama. Dan seperti biasanya saya belinya online ya, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Tecno Pova 5 Pro 5G. Ini 256 GB, RAM-nya 8 plus 8 GB. Oke, mantap. Dan di bagian kanannya di sini Pova 5 Pro 5G. Kirinya sama. Di sini ada tulisan, audionya sudah high res ya. Mantap, wireless juga. Dark Illusion. Dan di bagian belakangnya di sini 5068 watt, 6,78 di sini 120 Hz. Oke, mantap sih. Dan MediaTek Dimensity 6080 ya. Oke, kita buka. Dan di bagian sini, di bagian dalam boxnya di sini ada smartphone-nya Tecno Pova 5 Pro 5G. Oke, nih sling point-nya ada 8 biji dan kita taruh dulu. Dan di sini ada SIM ejector-nya di bagian sini ya. Dan di sini ada kartu garansinya 12 plus 1 bulan, ini jadi 13 bulan ya. Di sini ada kartu Tecno Free Fire, mantap. Ada kode gift kodenya juga sih. Di sini Pova 5 Pro 5G, ada panduan singkat dan juga kartu garansi. Di sini ada stiker juga sih. Wih, mantap, kita dapat stiker ini bisa kita tempel nih. Oke, mantap lah. Dan di sini ada casingnya. Casingnya kita buka. Weh, di sini ada karakter juga sih kayak gini ya. Oke. Dan di sini ada kabel charger. Kabel chargernya sudah Type C. Ada warna orange-nya. Di sini kepala chargernya 68 watt ya. Mantap. Wih. Bagian belakangnya ini mantap banget. Mirip kan? Kita ke pinggirin dulu. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian desainnya dulu. Desainnya ini cakep banget sih. Apalagi nih ya, saya ambil ini warna hitam sih. Ini mirip sih dengan Nothing Phone ya, baru ingat Nothing Phone. HP Nothing Phone, cuma di sini kan bulat kayak gitu. Nothing Phone yang ala iPhone gitu. Kita nyalakan dan sambil lalu kita bahas di bagian sisi-sisinya. Sudah nyala, oke. Dan getarnya sih empuk sih. Di sini ada di bagian kanannya, di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada speaker ya, mantap. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray, yang mana SIM tray-nya sudah dedicated ya. Mantap banget. Dan di sini modelnya hybrid, jadi dia ada 2 SIM dan 1 SD card, dan juga ada karet pengamannya ya, agar aman dari percikan air. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm dan ada mikrofon, colokan charger Type C dan juga grill speaker. Oke, speakernya ada 2 ya, atas dan bawah. Dan di sini juga ada earpiece-nya. Oke, sekarang kita setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone, yang ternyata internalnya sudah kemakan 21,76 GB dari 256 GB. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau desainnya ini mirip banget sih, bukan mirip sih, bagus banget sih, dan agak mirip dengan Nothing Phone ya. Ini mirip sih. Cuma di sini kan modelnya beda. Di sini ada dual kamera ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Sebenarnya variannya itu yang saya lihat itu cuma ada satu varian ya, yang RAM 8 GB, internal 256 GB yang dijual dengan harga 2,5 jutaan, 2.500.000-an ya kalau di yang pamfletnya yang ada. Coba ini saya dapatin 2.400.000-an. Dan ini desainnya gini kayak kaca gini ya. Mirip dengan kaca sih. Cuma ini bukan kaca. Dan sekarang kita bahas di bagian warnanya. Kalau yang saya baca itu ada 3 varian, ada Dark Illusion, Silver Fantasy, dan Free Fire. Free Fire Edition. Dan untuk bodinya dia bisa menggunakan plastik ya, dan frame-nya juga menggunakan plastik. Kalau kita ketuk kayak gini. Tapi ini enggak terlalu gopong sih. Oke, berasanya ini empuk banget sih, enak banget sih. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya dia menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,78 inch, rasionya 20:9 dan resolusinya sudah Full HD Plus yaitu 1080 x 2460 pixel. Untuk kecerahannya sudah 580 nits, di bawah terik matahari ya lumayan sih. Dan untuk refresh rate-nya sudah mantap 120 Hz. Ini mirip dengan kemarin Infinix Note 30 sih. Dan untuk proteksinya dia nggak ada proteksinya ya, standar lah. Tapi untungnya dia masih dapat screen protector. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan ya. Yang satu itu dia side fingerprint. Yang side fingerprintnya itu lumayan cepat sih menurut saya. Dan juga face unlock-nya. Dan ini face unlock ini dia ada ketuk 2 kali untuk matikan dan menyalakan layarnya ya. Itu, dan face unlock-nya cepat banget sih.
Dan sekarang kita bahas di bagian Androidnya. Untuk Androidnya dia sudah menggunakan Android 13 dan interface-nya menggunakan iOS 13 ya. Dan ini tampilannya kalau kita lihat ini tampilannya sih, dan di sini langsung wallpapernya itu ya ala anime-anime gitu ya. Saya kurang tahu juga sih. Di game itu saya kurang tahu karena jarang main game. Dan di sini icon-iconnya juga ada yang ngikutin sih, kayak browser, AI gallery. Ini sudah ngikutin sih, beberapa ngikutin. Cuman pas kita masuk ke dalam ini enggak ada, biasa aja. Dan sekarang kita pada bagian prosesornya. Dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Dimensity 6080 yang sudah 6 nanometer dan didukung dengan RAM 8GB, bisa ditambah 8GB secara virtual dan internal 256GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya, dia sudah mencapai 391 ribuan. Ini cakep banget, hampir 400 ribu ya. Dan untuk sensor-sensornya ini lumayan lengkap sih menurut saya. Dan gyroscope-nya juga lumayan agresif. Dan untuk fitur-fitur lainnya di bagian belakang ini ada RGB light-nya yang kemana dia bisa nyala saat main game, ada notifikasi panggilan, saat ngecas, dan nyetel musik juga lain-lain ya. Ini keren banget sih. Kayak NFC, dia sudah ada NFC-nya ya. NFC sudah ada. Dan untuk speakernya sudah stereo ya. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger sudah 68 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. 7% sih standar sih menurut saya, nggak irit-irit banget tapi standar lah. Tapi kebanyakan pas saya coba itu di smartphone-smartphone yang entry level itu banyak yang 1 jam cuma 4% atau 5%. Ini 7% ini lumayan banyak sih, tapi standar lah. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 68 watt yang diklaim oleh Tecno itu 50% dalam waktu 15 menit. Ternyata dia 10 menit bertambah 26% dan 20 menit dia bertambah 42% dan 30 menit dia cuma bertambah 58% sih. Ya jauh sih, 15 menit dia 30 menit itu jauh sih sebenarnya. Tapi ini lumayan cepat sih. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera ya dan satu LED flash. Dan resolusinya ini sudah 50 megapiksel, aperture f1.6 wide dan 0,08 megapiksel auxiliary. Entah itu apa. Kayaknya itu AI aja atau depth sensor ya. Dan di kamera depannya dia cuma beresolusi 16 megapiksel, aperture f2.0 wide. Dan untuk setting-setting kameranya seperti ini. Ini sudah tampilan langsung banyak banget ya. Ini kita bisa geser ke atas, ini ada mode film, video, iCam, cantik, mode potret, super malam, Skyshot, Pro, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, video ganda, pemotretan AR dan garis AR. Kita lihat di gerak lambatnya. Gerak lambatnya dia bisa sampai 240 fps standar ala Xiaomi, ala Infinix, Tecno dan juga Itel kayak gini semua sih. Dan di sini kalau kita lihat di Pro-nya kita lihat di shutter speednya sampai 30 second per satu foto ya. Oke. Seperti biasanya Itel, Infinix, Tecno itu karena kayaknya mereka itu satu grup, jadi mereka kebanyakan ada flashnya di bagian depannya. Ini berguna saat kita video call di WhatsApp ya. Dan untuk mode potretnya dia di sini ada banyak filternya ya. Ada bayangan pohon, di sini ada mode profil, normal itu backgroundnya putih dan yang latar belakang mono. Dan di sini ada polka dot yang warna-warni gitu ya. Dan di sini kontur. Dan di sini lagi ini yang warnanya cahaya alami. Banyak sih fiturnya. Dan untuk perekaman videonya di sini kita bisa lihat di sini ada mode ultra stabilnya ya, kita bisa aktifkan dan aktifkan. Dan di sini kalau kita lihat settingannya sampai 2K ya. Kalau kita klik 2K-nya dia nggak aktif stabilisasinya. Kalau kita aktif stabilisasinya dia lari ke 1080p 30 fps. Kalau ke 60 fps dia juga nggak mau aktif stabilisasinya ya. Nah di sini ada mode bokehnya. Kalau teman-teman pengen videonya blur itu bisa diatur di sini sih. Mantap sih. Dan untuk rekaman video dan seluruhnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 5 Pro 5G. Kalau kita lihat di layar sih ya ini adem banget sih. Kalau kita arahkan ke langit ini warnanya agak biru dari aslinya ya, tapi cakep sih. Dan fokusnya kita tes, tangan saya agak bagus sih warnanya. Cep, agak lambat ya. Sep, ini lambat sih. 1 2 3 ya. Sep. Kok agak lambat gitu ya fokusnya ya. Mungkin nanti ke belakangnya ada software yang membantu gitu. Dan kalau kita coba buat zoom dia sampai 10 kali ya. Dan masih stabil walaupun di zoom sampai 10 kali. Ini saya coba ambil jalan. Biasanya juga kalau sudah di zoom 10 kali kalau nggak ada OIS-nya biasanya sudah apa itu ya, goyang gitu ya.
Dan sekarang kita coba kestabilannya ya. Dan ini dia, kalau kita gunakan yang 60 fps dia nggak bisa nggak bisa aktif stabilisasinya ya. Tapi kita bisa zoom tapi lebih smooth, tapi nggak ada stabilisasinya ya. Dan yang ini 2K 30 fps. Sama-sama goyang sih. Dan ini dia perekaman kamera depannya kalau kita mau gunakan resolusi 1080p dengan stabilisasi aktif. Kita coba buat lari. Kalau di layar sih stabil ya. Backlight. Yang ini 60 fps nya ya. Dan yang ini sudah 2K 30 fps, sama-sama goyang. Dan ini perekaman video gandanya ya. Sayang banget stabilisasinya nggak aktif kalau kita gunakan video gandanya. Kita bisa pindah ya, di sini ada tombol, kita klik ya, dia akan pindah. Dan kita juga bisa ubah posisinya, tapi kita harus matikan ya. Ada yang kayak gini bisa dipindah, yang gede dan yang besar. Sayangnya tombolnya ada di sini sih, jadi kena kamera terus sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 5 Pro ya. Terang karena memang lampunya ini terang, nggak seperti dulu ya. Kalau sana itu sudah gelap. Dan kalau kita coba putar ke wajah seperti ini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan untuk kamera depannya juga terang banget karena memang lampunya di sini nggak seperti dulu. Mungkin ini kalau di perkotaan malah lebih terang lagi ya. Kalau di sini yang desa kayak gini, lampu yang agak jarang-jarang kayak gini, terang kayak gini, apalagi di perkotaan ya. Ini cakep sih menurut. Dan untuk hasil fotonya sih oke ya, HDR-nya auto dan mode potretnya juga rapi gitu. Kamera depannya juga oke dan mode potretnya juga oke. Dan ini mode potretnya banyak banget sih fiturnya. Dan ada yang kayak monokrom, ada banyak banget sih fitur-fiturnya. Ini keren sih di harga 1,5 jutaan. Dan kalau kita buat moto bunga atau daun, dia warnanya gonjreng banget sih. Tapi kalau kita agak jauhin sedikit dia agak pudar gitu ya. Dan untuk zoomnya standar sih cuma 10 kali ya. Dan untuk mode blurnya atau mode bokehnya di ini juga bisa mode blur ya. Cuma sayangnya dia nggak stabil kalau kita aktifkan mode blurnya. Kamera belakangnya juga bisa mode blur kayak gini ya. Cakep. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini terang banget sih. Saya gunakan mode auto, mode malamnya, mode potret, ini sama-sama terang banget. Baik kamera depannya, kamera belakangnya, pokoknya terang banget ya. Apalagi kalau teman-teman gunakan mode malamnya ya. Mode malamnya sangat membantu banget sih, terang banget gitu. Dan kalau kita bahas dari kelebihannya, ini banyak sih menurut saya. Yang pertama itu dia HP sudah 5G, fast charging 68 watt, sudah 120 Hz layarnya, dan speakernya sudah stereo, NFC juga ada. Ini sudah cukup sih, apalagi harganya segini sih. Apalagi sih yang mau diminta, ini sudah cukup sih menurut saya. Kalau dari kekurangannya sih dia cuman beberapa doang. Yang pertama itu masih IPS, nggak ada proteksinya, dan yang terakhir itu nggak ada ultrawide-nya. Standar lah, smartphone zaman sekarang itu di bawah 3 juta banyak yang nggak ngasih ultrawide, bahkan yang 5 juta banyak yang nggak dikasih ultrawide. Kalau masih IPS standar lah, apalagi harganya cuma segini sudah dapatin 5G juga. Kamera stabil, mantap kan. Udah ini sudah standar lah. Ya kalau internalnya yang 256 GB, RAM-nya 8, ini standar. Di harga segini itu sudah banyak. Yang 2 juta banyak yang ngasih RAM 8, internal 256 GB. Dan ini recommended banget sih menurut saya kalau teman-teman pengen HP yang anti mainstream dan juga 5G termurah dan juga prosesor juga kenceng. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.